Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Saya ingin menjawab pertanyaan pasien yang biasanya bertanya mengapa terjadinya symptom shifting atau perubahan gejala dari gejala yang satu ke gejala yang lain dari pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan psikosomatik. Menurut saya dari berbagai literatur dan juga kita pernah membahas terkait dengan sistem saraf otonom yang ada di otak kita, pada dasarnya kondisi yang berkaitan dengan gangguan yang berkaitan dengan gejala psikosomatik cemas itu memang bisa banyak. Kita pernah bahas 46 gejala psikosomatik cemas. Kita pernah bahas 10 gejala yang paling sering atau yang paling dominan terjadi pada kondisi psikosomatik cemas. Dan ini menurut saya salah satu yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kadang-kadang yang muncul pertama kali di keadaan kita atau di kondisi pasien-pasien yang mengalami cemas psikosomatik adalah gejala awal dulu yang paling dominan. Jadi bisa saja nih di antara yang paling sering itu misalnya jantung, lambung, paru, otot. Yang paling dominan mungkin saat itu adalah lambungnya, ya. Ditambah lagi karena pola makan yang nggak benar gitu ya. Jadi lambungnya tuh yang dominan terjadi perubahan. Namun kalau sudah semakin membaik, akhirnya dia bisa oke aja, stabil aja kondisinya karena makanannya sudah bagus, karena pola hidupnya sudah baik, ya. Jadi udah nggak pernah problem lagi. Bahkan bisa dikatakan sembuh. Banyak pasien saya juga akhirnya bisa lepas dari pengobatan tersebut dan kemudian akhirnya dia tidak lagi menggunakan obat. Kemudian suatu saat karena keadaannya kelelahan, mungkin karena olahraga yang berlebihan, mungkin dia naik sepeda yang berlebihan, tiba-tiba dia terjadi gejala yang berkaitan dengan nyeri tegang kepala, ya, nyeri kepala tegang. Ya, sudah periksa kolesterolnya, trigliseridanya, segala macam, ternyata hasilnya semua baik. Nah, kalau yang seperti ini, kok dia bilang, saya kok dimakanin obat untuk anti cemas saya membaik malah. Yang dulu pernah diberikan oleh dokter, walaupun sudah lebih dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, ya saya makan obat sedikit hanya obat penenang, membaik dok. Nah, mengapa demikian? Nah, biasanya mungkin tadi karena faktor kerentanan tubuh saat itu. Itulah sebenarnya kalau di dalam bidang psikosomatik kita harus perhatikan bahwa situasi yang berkaitan dengan keadaan pasien yang mengalami gangguan kecemasan itu perlu dilihat dasar gejalanya. Dan juga jangan lupakan kondisi fisiknya. Artinya kalau kondisi fisiknya memang tidak terlalu baik, kadang-kadang masih suka dominan, gejala itu bisa terjadi. Dan keadaan fisik yang kurang baik akan menyebabkan kerentanan pada kondisi tersebut. Contohnya aja misalnya ada pasien yang mengalami debar-debar jantung, ya, aritmia. Ini yang paling sering juga terjadi belakangan ini. Aritmianya ini terjadi pada kondisi saat dia lagi kondisi jantungnya tuh berdebar-debar sekali. Maka daripada itu orang suka tanya, kok katanya memang sakit jantung dok, ini kan ada aritmianya. Iya, tapi aritmianya hanya terjadi pada saat kondisi panik. Kalau enggak. Yang diobatin yang mana? Dua-duanya. Cemasnya diobatin supaya tidak menimbulkan aritmia. Aritmianya sendiri juga harus diobatin agar tidak menimbulkan sensasi cemas yang berlebihan. Jadi kalau saya lihat gejala jantung, gejala lambung, gejala otot, ini salah satu gejala yang paling sering kali dominan terjadi. Maka daripada itu, kemampuan otak kita untuk mengelola sistem saraf pusat ini menjadi jauh lebih baik juga harus didukung dengan kesehatan fisik yang baik. Itu yang paling diperhatikan, yang harus disadari juga oleh teman-teman semua. Oke ya. Jadi jangan lupa dengan membantu diri kita menjadi lebih baik, ikhlas, sabar, dan sadarnya menjadi jauh lebih stabil, maka mudah-mudahan otak kita juga akan lebih gampang mengalami suatu proses perubahan yang jauh akan membantu kita lebih baik lagi. Jangan lupa untuk selalu menjaga keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.